kebiasaan para ulama Islam itu kalau membahas apapun itu mesti harus wajib hukumnya memulainya dari pembahasan tentang definisi. Dan definisi itu mesti melalui dua jalan. Satu definisi secara bahasa, yang kedua definisi secara syariat. Nah gitu ya, itu pasti tuh. Kayak contohnya gitu, bahas tentang sholat, nggak akan mungkin ulama tiba-tiba bahas sholat itu takbiratul ihram, nggak ada itu. Pasti akan dibahas sholat itu secara bahasa, artinya doa. Ya, secara syariat, sholat itu adalah sebuah aktivitas ibadah yang dimulai dengan yang dibuka dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dan seterusnya. Maka menurut saya ini PR di zaman generasi antum, ini PR besar. Banyak sekali ilmu tersesat hari ini, gitu ya. Jadi kita pikir dia benar, tapi kemudian gampang kalau mau melihat dia tersesat sebuah ilmu itu. Hasil ketika belajar ilmu itu, ternyata hasilnya adalah masyarakat yang tersesat. Cara pikirnya tersesat, tindakan tersesat. Ini bukti bahwa ini ada yang masalah pada ilmunya. Itu menurut saya kegagalannya diawali dari kegagalan mendefinisikan sesuatu. Gagal mendefinisikan sesuatu. Saya pernah diskusi tentang sebuah ilmu, bukan ilmu saya ya, karena saya belajarnya ilmu syar'i, belajar ada sebuah ilmu yang kita diskusi gitu. Kemudian saya sampaikan, saya bilang menurut saya masalah di ilmu yang kita diskusikan ini adalah pendefinisian yang gagal. Jadi bayangkan ya, ilmunya sudah kemana-mana, profesor di muka bumi ini banyak di ilmu ini gitu. Tapi ketika gagal di definisi awalnya, maka kemudian menjadi masalah. Terus gini lah, ngomongin yang agak nggak terlalu sensitif. Nggak terlalu sensitif, ngomongin pokoknya gini, membangun rumah, membangun jembatan, membangun, ini arsitek nih, arsitek, teknik sipil ya. Kan harus didefinisikan. Kalau membangun satu areal perumahan, oke? Coba, kan harus dalam Islam harus didefinisikan dulu satu areal pemukiman itu, ini apa definisinya, ya kan? Apa pemukiman itu? Ada bertetangga, Islam punya pembahasan tentang hak bertetangga, ada adab bertetangga, ya kan? Dan seterusnya. Maka nanti pasti model bangunannya, model tata letaknya, tata ruangnya, taman atau apapun itu pasti akan mengikuti segala macam yang berhubungan dengan adab bertetangga. Itu contohnya gitu. Tapi karena dia gagal didefinisikan, coba masuk ke perumahan-perumahan yang besar, kan hidup sendiri-sendiri. Betul kan? Di tembok tinggi-tinggi, ya kan? Tembok tinggi-tinggi, pasang satpam, nggak cukup itu di gerbangnya ada tempel tulisan tuh. Ada gambar itu, kan? Terus ditulisi awas, gitu kan? Kan gitu kan? Jadi kemudian bagaimana gitu? Ya bisa lihat kan? Dan dia nggak kenal, tetangga sebelah nggak tahu dia. Itu gagal mendefinisikan pemukiman itu apa sih? Itu, paham ya? Dan itu dipelajari. Akhirnya kemudian jadilah model-model begitu. Apalagi konsep, umpamanya konsep apartemen. Apartemen ini pintu sebelah, ini pintu lagi. Enggak saling kenal. Ya kan? Dan itu gagal dalam mendefinisikan sebuah pemukiman. Itu contoh. Jadi gagal hasil mendefinisikan apa sih rumah itu? Pemukiman sampai contohnya gini. Ulama Islam tuh sampai memiliki satu konsep luar biasa. Dan itu salah satunya diambil dari ayat di dalam surat Tahrim itu. Ya wa daraballahu mathalan alladziina aamanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Ketika perumpamaan untuk orang-orang yang beriman, istrinya Fir'aun yang berdoa, rabbi ibnili, ya Allah bangunkan untukku 'indaka baitan. Dia tidak baitan indaka. Harusnya kalau terjemahan bahasa Indonesia kita pasti akan baitan indaka. Rabbi benili indaka baitan. Itu ayatnya. Ya Allah, ini kalau kita terjemahkan apa adanya. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu rumah. Kan gak enak bahasa Indonesianya. Kita akan balik. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di sisimu.
Tapi inilah kelemahan terjemahan. Kenapa? Karena di dalam bahasa Arab, gara-gara di sisimu, ya Allah, didulukan dibandingkan rumah, penyebutannya, betul ya? Indaka di sisimu. Baitan artinya rumah. Ya kan? Itu para ulama sampai punya kaidah namanya al-jar qoblad dar. Di sisimu itu kan di sisi Allah. Itu jauh lebih penting dibandingkan rumah. Asal aku di sisimu ya Allah. Tapi setelah itu saya minta rumah. Kan begitu. Nah makanya kalau dalam Islam itu bukan masalah, bukan begini babnya. Rumahmu bagus ya, pemandangannya indah, bukan. Harusnya ditanya tetanggamu kayak apa. Baru kita tanya rumahnya. Itu dalam konsep Islam. Mana ada hari ini kayak begitu? Kan nggak ada kan? Ada gitu. Orang nyari rumah terus nanya dulu tetangganya kayak apa ya? Nggak jadi beli deh. Ada begitu? Nggak ada. Itu karena kita gagal mendefinisikan sesuatu. Paham ya? Itu rumah itu harus al-jar qoblad dar. Tetanggamu sebelum rumah. Dicek tetangga baru cek rumah. Itu contoh. Nah, kembali pada tadi itu, pertanyaan tadi itu ya. Ini muter-muter agak jauh ini kan. Karena kalau sama Zidan itu sahabat muter-muter dulu jauh. Ini karena seorang filosof besar gitu aja. Filosof besar harus muter-muter dulu ya kan.